Baik, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya ingin share materi terkait tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, transportasi darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Nah, ini materi ini disampaikan oleh Dr. Ing, Insinyur Slamet Widodo MT, Ketua Masyarakat Transportasi Kalimantan Barat, di BPDWTD Umpawa 11 Oktober 2021 pada kegiatan talk show pengembangan SDM transportasi di BPTD Umpawa. Pengembangan tujuan Sistranas. Nah, ini tujuan Sistranas. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara dan peningkatan hubungan internasional. Sasaran Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien, efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib aman, serta polusi rendah, efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Bab 4 kebijakan umum Sistranas. 1. Meningkatnya pelayanan transportasi nasional. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi. 3. Meningkatnya pembinaan pengusahaan transportasi. 4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta iptek. 5. Meningkatnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi. 6. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi. 7. Meningkatnya kualitas administrasi negara di sektor transportasi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Peningkatan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. B. Pengembangan pendidikan dan pelatihan transportasi. C. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan transportasi. Tantangan, sumber daya manusia, teknologi dan peralatan, sistem dan prosedur, finansial, globalisasi, menuntut kualitas profesionalisme tinggi, menuntut teknologi dan
peralatan yang diterapkan selalu mengaplikasi perkembangan terkini. SISDUR transportasi mengacu standar internasional. Keselamatan dan lingkungan menjadi tujuan utama dan keuangan akan diperoleh dengan meningkatkan keselamatan dan baiknya kualitas lingkungan. Merubah merubah wajah transportasi darat melalui SDM berkompetensi dan reforms. Nah, ini ada disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perumahan Darat dalam Rakornas di Perumahan Darat tanggal 12. Outlines-nya itu peranan transportasi, potret kondisi transportasi darat di Indonesia, gambaran transportasi darat di negara lain, kompetensi di transportasi darat, 9 peranan Pusbang SDM Perhubungan Darat. Ini juga potret kondisi transportasi. Hmm, Ini kondisi transportasi di di bidang geoteknik ya, pembangunan fasilitas infrastruktur transportasi. Ini sepertinya transportasi jalan yang dibangun sedemikian eh, apa sepertinya ini di luar negeri ya, karena sepengetahuan saya untuk kendaraan truk yang seperti ini tuh beroperasinya di tambang, baru di tambang, belum nyampe kepada proyek-proyek transportasi seperti ini. Gambarnya di luar negeri, ini sedang melakukan proses pemancangan pile. Ini juga ada pile, kemudian ini pondasi, mungkin setelah ini baru dicor beton ataupun eh, ya, ataupun eh, untuk pekerjaan eh, konstruksi selanjutnya ya, tahapan selanjutnya seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran infrastruktur transportasi di beberapa negara. Kita lihat seperti apa desainnya. Khususnya di kota-kota yang besar, yang secara geografi eh, luasannya itu tidak terlalu luas, tapi eh, secara demografi penduduknya cukup padat dan eh, tingkat perjalanannya cukup tinggi atas kondisi lahan yang sempit dan pola pengembangannya. Mungkin kebijakan pola pengembangan kotanya adalah eh, vertikal, tidak mengembang, tidak berkembang ke sisi horizontal, tapi mengembangkan ke sisi vertikal, ya, ke bawah ataupun ke atas. Maka dengan keterbatasan yang ada, mungkin para engineering itu mendesain manajemen konstruksi jalan itu dia seperti ini. Jalan itu eh, ini gedung ya, kita lihat sendiri ini gedung, di sebelahnya ini langsung jalan. Nah, kalau jalannya seperti ini, jalannya ya seperti ini. Nah, ini fondasi seperti itu. Jadi jalannya ada di atas, di bawahnya ini ada bangunan lain, dan ini jalannya seperti ini, melingkar di atas ini. Nah, itu merupakan eh, rekayasa konstruksi ya, rekayasa konstruksi yang dilakukan oleh para insinyur. Dan ini juga kita lihat, ini di bawahnya ada jalan, ada 2 tingkat, dia buat fondasi seperti ini. Nah, ini fondasinya, nah, ini fondasi, di bawah ini jalan. Nah, ini jalan, kita lihat di sini ini jalan, ini juga jalan. Ini jalannya ada satu, di sini satu, di sini dua. Ada 2 jalan yang tumpang tindih ya. Nah, ini bangunan.
terus ini jalan lagi. Nah, ini jalan lagi kita lihat. Nah, jadi eh, pergerakannya cukup tinggi, pergerakannya cukup tinggi, eh, pergerakan kebutuhan transportasinya cukup tinggi, sehingga harus disuplai dengan kebutuhan prasarana ataupun moda transportasi ya, pelayanan transportasi. Ini transportasi jalannya bisa juga disediakan melalui transportasi LRT ataupun MRT. Sehingga kendaraan macet yang seperti ini sudah tidak ada lagi ya. Yang macet-macet yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Nah, sedangkan ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang kolaps ya, yang jatuh, ya ambruk. Ini beberapa satu kondisi. Nah, ini berhubungan dengan sipil ya, eh, sipil jalan ya. Nah, ini beberapa kondisi jalan di, sepertinya ini di luar negeri ya. Ini eh, ini rata-ratanya sepertinya udah perumahan. Mungkin jalannya ini dia dikeruk. Nah, ini kita kelihatan lerengnya ini dikeruk kan, keruk seperti ini, dimiringin kemudian baru dibangun jalan. Nah, baru di bawahnya ini dibangun jalan. Ini bahu jalannya, ini bahu jalan, ini badan jalannya. Nah, ini badan jalannya seperti itu. Nah, sedangkan ini jalan juga di luar kota, di luar negeri, ada satu, dua, tiga. Ini em, rambu petunjuk jalan ya, itu. Ini juga jalan juga di luar negeri, lajurnya ada satu, dua, tiga. Nah ini rambunya, ini jalannya, ini juga jalan, ini lerengnya. Nah ini juga gambar gambar jalan di beberapa luar negeri. Ini jalan, ini lajurnya satu, dua, ini marka putus-putus, ini marka eh, penunjuk ya, penunjuk arah. Ini marka penunjuk belok kanan. Ini marka solid yang menyatakan tidak boleh melintas di sini kecuali tugas ataupun darurat ya. Nah, ini juga jenis jalan di luar negeri itu. Ah, eh, kesimpulannya apa tadi ini dari beberapa kondisi jalan ini? Dari jalan ini tadi itu kita melihat kondisi infrastruktur jalan yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Bagaimana kondisi infrastruktur jalannya ini bisa kita lihat sendiri. Kualitasnya seperti apa? Eh, Ini jalan apa? Apakah ini jalan bebas hambatan seperti tol? Sepertinya ini jalan bebas hambatan. Sepertinya kalau dari gambar saya boleh katakan ini berkategori jalan bebas atau tol.
Nah, ini juga sepertinya jalan tol juga sama. Ini juga mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Nah, seperti itu. Eh, Lantas, nah, ini juga kondisi jalan. Apakah ini jalan tol atau jalan bebas hambatan atau jalan arteri ya, atau jalan provinsi atau jalan nasional yang saya juga kurang paham statusnya seperti apa. Kita bandingkan dengan nah, negara-negara. Sehingga dari komposisi infrastruktur jalan tadi, kita dapat membandingkan country comparison. Nah, termasuk indeks daya saing global pada negara di standarisasi saing. Nah, ini ya, negaranya itu Indonesia skor itu terakhir 2019 itu berapa? 64, 29. Frekuensinya ini tahunan, jaraknya ini 2017 sampai 2019. Nah, Malaysia itu ada di sini 74, Filipina ada di 61, Thailand itu ada di 68, Vietnam itu 61. Kesimpulannya apa? Berarti yang warna merah ini nilainya merah ya. Berarti dapat saya simpulkan di bawah dari 70 itu nilai sudah merah. Sedangkan yang berada di atas eh, ulangin di atas 6, di bawah 65 itu sudah merah. Sedangkan ini saja di Thailand saja di angka 68 saja ini sudah hijau tahun 19. Vietnam saja 61. Oh sorry, berarti bukan ya, bukan 60. Merah itu tidak menunjukkan dia eh, apa namanya atau hijau itu ini ya. Saya belum bisa mengartikan kalau dia punya arti tertentu yang pasti. Ini saya lihat ini di sini skornya 61 Vietnam, Filipina 61 itu Filipina warnanya merah padahal lebih tinggi. Nah, yang Vietnam itu 61. Intinya seperti itu ya. Indonesia di 64 berarti di urutan keberapa? Peringkat satunya kalau dia ini pakai paling atas, maka nomor satunya adalah Malaysia, kemudian nomor dua, kalau saya ranking ini nomor tiga, kemudian ini nomor empat, ini nomor lima, seperti itu. Indonesia Competitiveness Index. Ini Competitiveness Index itu Indonesia itu ada di oh, terakhir itu di 64,63 indeksnya, tertingginya di 64,9, terendahnya di 4, kemudian diperkirakan di tahun berikutnya itu di 64,94. Sementara di corruption rank itu di 100, kemudian paling 85, perkiraan lastnya di situ previous, kemudian Haggis 143, Lawasnya 41. Nah, ini dia. Untuk konsensus rank itu 50, lastnya previousnya 45, Haggis 55, dan Haggis 34. Seperti itu. Nah, pada Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Suharso Mano Arfa mengatakan, daya saing Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Bahkan, peringkat daya saing Indonesia di bawah negara lain yang ada di seperti kita ketahui bersama bahwa daya saing sumber daya manusia, daya saing Indonesia masih tertinggal. Misalnya dalam acara laporan Indonesian Occupational Employment Outlook 2020 IOE dan Indonesian Occupational Tax and Skills Indo Selasa dulu. Seharusnya menangkapkan berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report tahun 2019, daya saing Indonesia masih berada
di peringkat 50 dari 100 negara. Dengan begitu posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Malaysia. Jadi Indonesia masih sedikit di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura di peringkat pertama terangnya. Kualitas SDM turunkan peringkat desain global Indonesia. Nah, ini adalah berita di Republika. Kualitas SDM turunkan peringkat desain. Jadi kuncinya ada di SDM ya. Kualitas SDM. Nah, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tanggal 19 Oktober mengatakan indikator kualitas SDM Indonesia menjadi penyebab dari turunnya peringkat daya saing global Indonesia. Ini penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini peningkatan sumber daya manusia Indonesia melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM menjadi salah satu tujuan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Seperti itu ya. Nah, terima kasih. Nah, demikian tadi materi yang saya sampaikan itu terkait dengan eh, apa materi yang saya eh, review kembali, eh, tinjau ulang kembali yang disampaikan terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia transportasi darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Selamat Widodo, MT, ya, Ketua MTI Kalimantan Barat. Baik, baik, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang.